Lonjakan harga minyak dunia kembali memicu kekhawatiran pada stabilitas ekonomi global. Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak kini resmi menembus 100 US dollar per barel. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, situasi ini berpotensi menekan subsidi energi dan ketahanan APBN. Lalu bagaimana dampaknya bagi perekonomian nasional? Untuk membahasnya yang lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ekonom Wijayanto Sabirin. Selamat sore Pak Wija. Selamat sore, Mbak Nadia. Ya Pak Wija, ini kan harga minyak sudah tembus 100 dolar Amerika ya per barelnya. Ini apakah pasar minyak saat ini lebih dipengaruhi faktor psikologis pasar atau benar-benar murni karena memang ancaman gangguan pasokan di Timur Tengah nih Pak? Realita bahwa gangguan di Iran itu menjadi faktor utama karena Timur Tengah dan Persia itu kan memproduksi 45% minyak dunia dan Hormuz itu 30% transaksi minyak, transportasinya lewat selat itu. Jadi ketika ada gangguan maka harga minyak di seluruh dunia juga akan terpengaruh. Memang betul ada unsur psikologisnya, tetapi lebih dominan faktor realita di lapangan bahwa ada potensi gangguan supply minyak dan ini ada kemungkinan tidak hanya jangka pendek, cukup panjang dampaknya nanti. Nah Pak, kalau konflik ini bisa terus berlanjut atau bahkan meluas nih Pak, apa ada kemungkinan harga minyak bisa di atas 100 USD atau bahkan bisa mencapai 120 USD begitu Pak? Sekarang saja Brent itu kan sudah 108 dan kalau kita lihat sejarah harga minyak itu pernah mencapai rekor hingga 200 US dollar per barrel kalau kita adjust terhadap inflasi itu pada tahun 1980. Penyebabnya sama, revolusi Iran. Jadi negara yang sama itu mempengaruhi supply minyak global dan di masa lalu kita jangan lupa pernah mencapai 200 US dollar per barrel kalau kita adjust terhadap inflasi dan penyebabnya adalah negara Teluk dan Iran. Ini menunjukkan betapa strategiknya peran negara Teluk sebagai produsen minyak juga termasuk Iran sebagai produsen besar dan dia adalah pihak yang bisa mengatur lalu lintas di Selat Hormuz. Jadi faktanya ini yang terjadi. Nah Pak, Bapak melihatnya seberapa rentan kira-kira ekonomi Indonesia terhadap lonjakan harga minyak global seperti sekarang ini? Kalau kita lihat posisi Indonesia sebenarnya relatif rentan ya. Bahkan ada yang mengatakan sangat rentan. Bukan apa-apa Mbak Nadia, karena kita itu mengandalkan 1 juta kebutuhan minyak kita 1 juta barrel per hari itu dari import, dari total kebutuhan 1,6 juta, jadi 1 juta dari import dan sekitar 200.000 barrel minyak mentah itu dari Timur Tengah lewat Selat Hormuz. Kemudian tidak itu saja, memang betul minyak yang sudah diolah itu kita import dari Singapura, dari Malaysia, dari Korea dan dari India. Tetapi hampir bisa dipastikan mayoritas minyak mentah yang mereka olah itu sumbernya juga dari Timur Tengah. Jadi kalau kita melihat posisi kita memang relatif rentan. Tidak hanya tentang minyak, kalau kita berbicara LPG, ini 70% LPG yang kita konsumsi itu kita import dari Arab, dari Uni Emirat Arab. Dan ini pasti akan berdampak. Untuk membuat situasi menjadi lebih mengkhawatirkan, saat ini kita tidak mempunyai cadangan strategis BBM. Yang kita miliki hanya cadangan komersial BBM milik Pertamina dan itu hanya bisa beroperasi melayani selama 20 hari. Kita lihat saja beberapa hari ini sudah ada gangguan disrupsi sehingga angka 20 hari mestinya sudah turun menjadi bisa jadi 15, 17 karena sudah ada gangguan beberapa hari ini. Nah, berarti jadi posisi kita relatif rentan, Mbak Nadia. Baik, berarti seberapa besar Kak potensi tekanan terhadap subsidi energi dan juga defisit APBN kalau tren kenaikan ini terus bertahan hingga beberapa bulan ke depan mungkin? Ya, saya menggunakan angka Kementerian Keuangan ya. Jadi angka Kementerian Keuangan mengatakan setiap harga minyak naik 1 US dollar per barrel, maka subsidi BBM kita akan naik 6,8 triliun per tahun. Tetapi saya melihat dampaknya tidak akan sedramatis itu karena
kenaikan ini kan juga baru saja terjadi, jadi tidak full year gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari kenaikan BBM saja, subsidi kita, defisit kita itu akan naik kira-kira 0,5% PDB. Pada saat tanpa kenaikan harga minyak pun sebenarnya fiskal kita juga sedang tidak baik-baik saja. Ada potensi defisit di atas 3%. Jadi ditambah dengan kenaikan harga minyak, sangat mungkin defisit nanti di atas 3,5%. Kecuali kalau pemerintah kemudian melakukan berbagai antisipasi yang sifatnya dramatis. Nah, selain defisit APBN nih Pak, apakah lonjakan harga minyak ini juga berpotensi mendorong inflasi dan melemahkan nilai rupiah, Pak? Oh, sangat. Kalau kita berbicara inflasi, itu dari basket inflasi yang dihitung BPS, energi itu kan 12%. Kemudian kalau kita memasukkan BBM dan LPG, itu kira-kira 8%. Kalau kita kalikan multiplier efek, 2,5% saja, ini kira-kira bisa 16% kira-kira. Jadi 16% dari kebutuhan konsumsi kita untuk apapun produknya itu dipengaruhi oleh BBM, oleh energi, BBM dan LPG. Jadi tentu saja ini akan memberikan dampak yang relatif tinggi pada inflasi. Sehingga subsidi BBM menurut saya perlu dilakukan, tetapi dengan volume yang terbatas, juga dengan pengawasan supaya tepat sasaran. Karena situasi fiskal kita juga sedang tidak menggembirakan. Jadi itu pandangan saya, Mbak. Baik, Pak Wija dan juga pemirsa, ini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menekankan pentingnya pemerintah memilih program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ketidakseimbangan fiskal. Menurutnya dalam situasi fiskal yang tidak seimbang, pemerintah perlu menata kembali prioritas pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menurunkan pengeluaran yang kurang produktif dan memilih skema pembiayaan yang benar-benar memberi dampak bagi kemajuan negara serta kesejahteraan masyarakat. Yusuf Kala menilai berbagai program pemerintah memang penting, seperti program makan bergizi gratis, pengadaan alat utama sistem persenjataan, hingga penguatan koperasi. Namun demikian, menurutnya pemerintah tetap harus menentukan mana yang paling mendesak untuk didahulukan. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan, pilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dan masyarakat, dan bagaimana menaikkan penerimaan, itu aja. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas, harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, begitu penting. Beli alutsista penting, koperasi penting, cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting, yang dapat, yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif, yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana Pak Wija, apakah setuju dengan statement dari Pak JK nih yang mengatakan bahwa pemerintah memang harus memilih program mana yang mau diprioritaskan dan mungkin yang paling mendesak? Bagaimana Pak? Mbak Nadia, apa yang disampaikan oleh Pak JK itu sangat valid. Jadi solusinya ada dua, menaikkan pendapatan, yang kedua adalah menurunkan belanja, pengeluaran. Tetapi dalam situasi ekonomi seperti sekarang, meningkatkan pendapatan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Bahkan trennya justru akan ada penurunan, target tidak tercapai. Sehingga mau tidak mau memang pengeluaran itu harus diatur. Pengeluaran yang besar seperti tadi disebutkan Pak Yusuf Kala, beli alutsista, kemudian pengeluaran untuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih. Dalam situasi yang sangat kritis seperti sekarang, ada baiknya, seyogyanya itu ditunda. Jadi kita harus mencari titik optimal. Jangan sampai pada saat yang bersamaan kita berhutang untuk mensubsidi,
Tapi di saat yang lain kita juga ada spending yang luar biasa besar yang sebenarnya bisa kita hemat. Jadi saya sepakat sekali dengan pandangan Pak JK. Nah, Pak Wija, apakah bisa dikatakan ditunda itu dihentikan sementara atau tetap berjalan tapi lebih baik dihemat, ada yang dipangkas begitu, Pak? Oh, MBG itu program bagus. 15% rakyat kita, anak-anak kita itu butuh sekali. Jadi ini tetap harus jalan, tetapi karena yang membutuhkan betul-betul itu bukan 100%, seyogyanya diprioritaskan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Taruhlah 15% itu dulu. Kemudian gradual ketika fiskal kita memungkinkan baru mencapai target 82 juta seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi bukan dibatalkan, bukan ditunda, tetapi disesuaikan, dioptimalkan. Baik, berarti lebih ke seperti penghematan ya Pak Wija ya. Nah Pak, pemerintah melalui Menteri SDM menyatakan harga Pertalite ini tidak akan naik dalam waktu dekat. Nah menurut Pak Wija, apakah kebijakan menahan harga BBM subsidi ini realistis jika memang harga minyak global terus naik, atau apa yang seharusnya dilakukan? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Bahlil. Jadi sementara ini Pertalite jangan dinaikkan, artinya subsidi tetap diberikan. Tapi kemudian ketika memang betul-betul harga minyak sudah mencapai level yang relatif sangat tinggi, mau tidak mau ya volume subsidi dikurangi, dan kalau perlu harga BBM subsidi juga dinaikkan. Karena kita juga harus melakukan perhitungan yang matang tentang situasi fiskal kita saat ini. Ya, Pak Wija dan juga pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan ekonomi Indonesia aman, namun Purbaya tetap bersiap bila harga minyak tembus $100 per barrel. Dan berikut pernyataan lengkap Menteri Keuangan Purbaya. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Kalau harga minyak $92 selama setahun rata-rata, itu kan APBN kan setahun, maka defisitnya menjadi 3,6% lebih tadi. Nah, kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan? Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG. Nah Pak Wija, ini kan bisa dikatakan kalau Pak Bahlil mengatakan bahwa tidak akan naik BBM dalam waktu dekat, ini Pak Purbaya mengatakan jika di atas $100 mungkin perlu nih Pak dalam waktu dekat nih, bagaimana menurut Bapak? Dan kira-kira kenaikan yang masuk akal untuk BBM subsidi itu bagaimana sih Pak? Ya, Pertalite itu yang mengkonsumsi adalah kelas menengah Indonesia. Kelas menengah itu adalah kelas yang sebenarnya tidak mendapatkan benefit luar biasa ketika ekonomi booming, juga tidak mendapatkan berbagai bantuan sosial yang luar biasa ketika kondisi ekonomi buruk. Jadi generasi yang sebenarnya terjepit di tengah-tengah ini, kelas menengah. Ya. Jadi kalau Pertalite mendadak dinaikkan, saya khawatir daya belinya akan kemudian terpengaruh. Dan kelas menengah ini banyak yang bisa turun menjadi kelas ekonomi bawah. Dan kita jangan lupa bahwa kelas menengah ini adalah motor ekonomi Indonesia. Daya belinya harus dijaga. Jadi sepakat dengan Pak Bahlil, kita tahan dulu, jangan dinaikkan. Tetapi kalau memang kondisi memaksa, harga minyak misalnya tembus $120 per barrel, ya mau tidak mau Pertalite dinaikkan. Tetapi salah satu solusi diantaranya adalah dengan mengurangi volume BBM subsidi dan distribusinya betul-betul diawasi dengan baik. Karena selama ini kita melihat masih terjadi kebocoran terkait dengan distribusi BBM subsidi ini. Acap kali kita lihat mobil-mobil mewah yang sebenarnya tidak berhak BBM bersubsidi tetapi mereka memanfaatkan. Jadi penegasan pelaksanaan aturan di lapangan ini sangat penting pada saat fiskal kita sangat terbatas. Baik, nah menurut Pak Wija, seberapa penting kira-kira diversifikasi sumber impor energi atau percepatan transisi energi dalam situasi seperti sekarang Pak?
Oh, terkait respon situasi Iran ini, menurut saya diversifikasi menjadi semakin penting. Tidak hanya diversifikasi jenis energinya, Ya. tapi juga diversifikasi sumber atau supplier energinya. Jadi saat ini kita terlalu tergantung kepada Timur Tengah. Apakah itu bentuknya import langsung atau import tidak langsung? Import tidak langsung itu kita membeli refined produk dari Singapura, dari Malaysia, Korea, India yang ternyata mereka juga mengambil minyak mentah dari Timur Tengah. Jadi ketergantungan kita sangat tinggi. Yang kedua, tadi Mbak Nadia sudah menyebutkan energi baru terbarukan. Ini potensi yang luar biasa yang belum kita garap. Menurut saya ini menjadi momentum bagi kita untuk mendorong lebih cepat renewable energy. Kita punya cadangan geothermal luar biasa, kemudian hydro, kemudian solar dan lain sebagainya. Itu harus dioptimalkan. Yang tidak kalah penting adalah Mbak Nadia menaikkan cadangan strategik BBM nasional. Kita belum punya cadangan strategik. Yang kita punya adalah cadangan komersial Pertamina. Itu pun hanya 20 hari. Sebagai negara yang besar yang ke depan semakin tergantung kepada BBM import karena produksi kita tidak meningkat seperti yang kita harapkan, maka reserve ini harus dibangun, harus lebih lama. Negara lain, negara tetangga kita sudah di atas 45 hari, India 60 hari, Jepang 200 hari lebih, Korea juga begitu. Dan standar dunia itu aman dan ideal ketika levelnya 90 hari atau lebih. Baik, semoga pemerintah bisa melakukan skenario yang terbaik dalam menangani masalah ini ya Pak. Terima kasih Pak Wija atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu Pak.